Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas baju lagi nih, biar PC-nya nggak telanjang. Biar aman maksudnya dari kesalahan fatal dan kelihatan lebih cantik. Nah, casing PC satu ini harganya cuma setengah juta rupiah. Mahalan ya? Kalau ada jutanya. Oke, kita ganti. Harganya cuma 500.000. Nah lo, apa nggak termasuk murah meriah nih? Sebelum diteruskan perjalanan video ini, baiknya yang belum nge-sub, sub dulu dong. Please, biar semua impian dan cita-cita saya tercapai. Amin. Galak Revolution 05. Ada dua varian rasa yang diberikan nih, kegelapan dan keterangan. Gak enak bener dengernya. Maksudnya gini, warna hitam dan warna putih. Kebetulan saya suka warna putih, apalagi putih mulus. Nah, warna hitam harganya lebih murah dikit nih dibanding warna putih, di kisaran Rp480.000. Sedangkan yang putih lebih mahal Rp20.000. Kok lebih mahal bos? Ya ndak tahu, kok nanya saya? Tanya Galak dong. Dengan duit segitu kalian udah dapat bonus 4 kipas RGB 12 cm secara cuma-cuma. Tapi bukan ARGB ya, ini fix RGB. Dus casing ini lumayan besar, ya wajar sih, karena bisa pasang semua ukuran motherboard. Dari ATX, micro ATX, dan mini ATX. Informasi yang diberikan di dus simple banget nih, tapi cukup jelas kok dari merek, tipe, warna, dan juga rupa casingnya. Pada bagian samping kalian bisa lihat susunan kabel manajemennya di bagian dalam. Begitupun juga dengan jenis motherboard yang disupport. Dan pada bagian samping satunya lagi ada detail lengkap spesifikasi dari casing ini. Silahkan kalian baca sendiri. Setelah dikeluarkan dari dalam kardus, bukan kardus yang digembok ya, langsung kelihatan bentuk bagian depan ada lekukan bodi yang aduhai. Bagian tengahnya udah mesh dan di atasnya ada tulisan galau. Bukan dong, galak maksudnya. Waktu mau buka cover depan casing ini, kerasnya minta ampun. Sampai saya terpaksa menggunakan kekuatan tenaga dalam dan kerak. Akhirnya kebuka juga. Patah bos? Alhamdulillah enggak. Saya bukanya pakai perasaan, makanya enggak patah. Pada bagian meshnya ini bisa dicopot ya kalau mau dibersihin. Dan inilah wujud 3 kipas yang udah terpasang dengan merek Galak. Tentunya, masa merek Cube Gaming. Pada bagian panel kaca terlihat list hitam yang tergolong gede, mungkin buat ngimbangi casing yang lumayan besar. Tapi nggak tahu kenapa kurang manis aja liatnya. Coba pakai list putih, biar lebih enak dilihat. Panel kaca ini juga menutupi semua bodi ya. Nah, casing ini pun sudah menggunakan power supply cover. Yang bagian power supply-nya itu bolong. Kali aja kalian mau pamer power supply 80 plus uranium. Nggak ada ya? Platinum maksudnya. Buat buka panel ada 4 baut pengunci ya, seperti halnya casing yang belum pakai engsel. Cara bukanya sama semua. Kaca casing ini cukup tebal ya, tapi bukan tebal muka. Itu sih pejabat yang korup. Ini ada buku panduan buat bongkar pasang dan segala macam. Buku yang kayaknya nggak penting, tapi cukup penting bagi yang awam. Bagian dalam casing ini ternyata cukup luas ya. Asli, kelihatannya casing ini tinggi langsing dan pas-pasan. Tapi setelah dilihat-lihat dalemannya, bagian dalam casing itu berasa ruangan casing ini cukup lega. Untuk jarak motherboard dengan bagian atas casing itu tergolong bagus. Jadi kalau mau pasang water cooler itu nggak takut kepentok keram misalnya. Dan coba lihat bagian dalam ruang kabel manajemen. Wih, jari-jari saya yang jempol semua ini bisa masuk ke dalam. Ini menandakan casing ini punya ruang kabel manajemen yang cukup baik. Nah, selain 4 kipas yang udah terpasang, 3 di depan dan 1 di belakang, kalian bisa pasang 4 kipas lagi nih kalau mau. Di bagian atas power supply cover dan juga bagian atas casing dengan total 8 kipas 12 cm. Khusus bagian atas selain kipas ukuran 12 cm, 14 cm pun bisa dipasang. Sayang, bagian depan itu mentok ukuran 12 cm. Lanjut pada bagian belakang casing ada 7 slot ekspansi standar sih, tapi coba lihat ke bagian ini. Ternyata casing ini bisa dipasang VGA dengan kondisi berdiri. Wih, bisa pamer VGA dong. Yoi, kalau pakai VGA onboard bisa dipasang berdiri bos. Bisa, caranya bos, ambil batako terus getok ke kepala lu, biar lu sadar. Masuk ke bagian samping tempat ular ngumpet. Di sini penutupnya itu rata. Jujur, saya suka banget desain kayak gini. Gak semua tonjolan itu indah kawan, kadang bikin susah. Tonjolan apa bos? Tonjolan di penutup casing loh. Setelah dibuka, terlihat kabel-kabelnya udah tersusun rapi. termasuk kabel power kipas yang udah dipasang semua.
Di bagian power supply cover masih tergolong luas nih, nggak sempit banget. Dan bagian storage-nya model kebanyakan casing sekarang ini ya, bisa dipasang 2 hard disk atau 1 SSD dan 1 hard disk. Terus di bagian belakang motherboard ada bracket SSD, sayangnya cuma 1 ya, dan masangnya juga gampang banget nih. Casing ini juga menyediakan banyak tempat buat merapikan kabel, pakai kabel tis. Untuk bagian kabel mengkabel udah black, tapi kenapa nggak putih ya? Kan casingnya warna putih nih, biar cantik gitu loh. Sekarang kita masuk bagian atas casing. Di bagian ini ada 1 kali USB 3.0, 2 kali USB 2.0, port audio, tombol reset, dan tombol power. Kemudian ada dust filter yang ukurannya cukup gede nih, dan tentunya dilapisin magnet. Kelihatan kalau dari ukurannya, kipas 14 cm masih bisa dipasang di bagian atas casing ini. Sekarang kita tidurin casingnya, kita intip bagian bawahnya. Ayo, jangan mikir macam-macam nih, mending satu macam aja nih. Di sini bisa kita lihat kaki casing dilapisin busa berwarna hitam. Kemudian ada dust filter yang gampang banget untuk lepas dan pasangnya. Dan 2 baut pengunci bracket rak hard disk. Lantas gimanakah proses instalasi perangkat di casing ini? Ya kalau boleh jujur, nggak ada kendala, lancar aja ya, kayak jalan tol. Tol sekarang suka macet ya, tol udara deh kalau gitu. Buat pasang power supply cukup mudah, asal panjang power supply-nya masih standar ya, nggak terlalu panjang banget. Terlebih lagi kalau kabelnya udah modular, ini lebih enak lagi dong. Buat pasang motherboard ukuran ATX, aman mas bro, malah board yang saya pasang berasa kurang lebar loh, masih cukup banyak space yang tersisa. Pasang SSD SATA, ya ini gampang juga ya, untuk SSD yang ada bracketnya. Nah untuk pemasangan hard disk, saya yakin kalian nggak bakal mengalami kesulitan. Perapian kabel, ini juga sama, semuanya serba mudah, ditambah ruang yang cukup lega, jadi nggak ada kendala nih. Setelah dihidupkan tampilan casing ini, ya cukup lumayan sih, ketolong 4 kipas yang diberikan, jadi di bagian dalam nggak berasa gelap. Segelap dompet saya sekarang. Dilihat dari samping, lagi-lagi list hitam tebal di panel kacanya, bikin kurang menarik. Cuma ini doang sih yang kurang menurut saya nih, selebihnya oke semua. Kesimpulannya mengenai casing Galak Revolution 05 White ini adalah dengan uang 500.000 kalian udah mendapatkan casing yang cukup sempurna dengan fitur-fitur yang dibawanya. Ya walaupun kalau boleh jujur, saya kurang menyukai bentuk depan casing ini pas lagi dihidupkan, mirip orang cemberut. Tapi masalah tampang depan sih relatif ya. Sebagian mungkin suka, ada yang nggak suka, atau sebagian lainnya suka sama suka. Menyukai maksudnya. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC gaming murah dari Galak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.